Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahajid Zamzami. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya berasal dari program studi Teknologi Informasi dengan NIM 252520094. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada kesempatan mata kuliah Sistem Paradigma, akan memaparkan presentasi mengenai IoT atau Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Sederhananya, seperti perangkat yang terhubung dengan internet. Perangkat ini akan terhubung dengan internet, nantinya akan menjadi sebuah kebermanfaatan untuk kita sebagai pengguna, yang nantinya akan bermanfaat tidak hanya dari segi teknologi informasi saja, tetapi juga akan bermanfaat dari berbagai aspek kehidupan. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai IoT itu seperti apa di slide berikutnya. Jadi untuk skema sederhananya seperti ini. Yang pertama, IoT terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama pastinya ada benda fisik, yang benda fisik ini akan terhubung kepada sensor. Sensor ini untuk apa? Sensor ini untuk nantinya akan dihubungkan ke koneksi internet. Setelah terkoneksi ketiganya ini, nantinya akan membuat objek pintar otonom atau yang lebih familiar disebut dengan IoT, kepanjangannya yaitu Internet of Things. Akan tetapi, contoh mengenai gambar lampu ini tidak hanya lampu yang nantinya akan digunakan. Bukan hanya untuk cahaya, tetapi nantinya untuk air, bisa untuk tanah, bisa untuk curah hujan, untuk kelembaban udara, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah perbedaan mengenai internet biasa dan Internet of Things. Internet biasa yang sering kita gunakan sehari-hari masih menggunakan aktor utamanya yaitu manusia atau kita sendiri. Akan tetapi, kalau aktor utama dari Internet of Things adalah mesin atau perangkat yang menghasilkan dan bertukar data secara otomatis M2M, mesin to mesin. Kemudian, inisiasi komunikasi. Komunikasi antara internet biasa dengan Internet of Things itu cukup berbeda. Internet biasa itu dimulai oleh klik, ketikan, atau perintah manusia. Seperti halnya ketika kita ingin mencari sesuatu di laman Google atau di mesin pencarian apapun, nantinya kita harus memerintahkan apa yang kita cari, yaitu misalnya Google. Misalnya kita akan mencari tentang manfaat dari Internet of Things gitu. Itu harus berasal dari kita. Tidak seperti IoT, yaitu berbasis peristiwa atau jadwal otomatis tanpa campur tangan manusia. Jadi IoT itu tanpa kita suruh, kita hanya menyuruhnya sekali di awal, lalu keberlanjutannya itu akan bisa secara otomatis berjalan tanpa harus diperintahkan oleh kita setiap saat. Selanjutnya mengenai volume data. Volume datanya terbatas pada aktivitas manusia. Artinya apa? Artinya ketika kita memerintahkan, dia baru akan menghasilkan datanya. Bukan seperti IoT. Dihasilkan secara kontinu. Kontinu itu maksudnya keberlanjutan oleh ribuan sensor. Atau dalam tanda kurung big data. Jadinya, kalau misalnya internet biasa itu data yang ditampilkan adalah data yang berasal dari perintah kita. Akan tetapi kalau IoT berasal dari sistem yang sudah otomatis seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sehingga datanya akan terkumpul, terakumulasi secara otomatis tanpa harus kita yang menyuruh setiap saat. Selanjutnya protokol utama. Protokol utamanya sering kita temui ketika kita membuka halaman apapun, biasanya akan muncul HTTP, HTTPS, TCP atau IP. Akan tetapi, Internet of Things untuk protokolnya itu meliputi MQTT, COAP, Zigbee, atau LoRaWAN. Yang artinya protokolnya itu berbeda jauh. Kalau misalnya internet biasa itu sifatnya berat dan kompleks, kalau IoT itu ringan dan hemat daya. Jadi ada sebuah perbedaan yang mencolok. Selanjutnya untuk alur data dalam ekosistem. Yang pertama adalah pengumpulan. Ini contohnya adalah mengenai dari lini pertanian, yaitu kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini nantinya sensornya akan ditempatkan di dalam sebuah lahan pertanian yang nantinya ini akan ditransmisi atau dihubungkan, dikirimkan ke cloud platform. Data yang tercantum di sini nantinya akan dibaca oleh transmisi yang selanjutnya diproses oleh cloud atau platform. Yang terakhir nanti dipantau oleh kita sebagai pengguna, bisa mengetahui mengenai kelembaban tanah ini berada di angka berapa, dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi, terutama untuk kalangan pertanian, yaitu seorang petani yang mempunyai lahannya. Berikutnya, IoT sendiri tidak hanya satu lapis saja, tetapi juga berlapis-lapis. Di sini, di dalam slide ini terdapat 4 lapis.
Untuk layer 1 yaitu perception dalam tanda kurung sensor atau aktuator. Yaitu tujuannya adalah menangkap fenomena fisik. Fenomena fisik seperti apa sih? Seperti kelembaban tanah itu tadi. Misalnya di jam sekian, kelembaban tanahnya sekian persen, terus nanti agak siang berhubung mataharinya semakin terik, nanti kelembaban tanahnya akan berkurang. Nah, itu tugas dari sensor dan aktuator. Untuk layer kedua, yaitu network atau jaringan atau koneksi. Seperti sensor ini akan nanti datanya akan terhubung melalui network atau internet. Selanjutnya, yaitu layer ketiga adalah edge dan gateway. Maksudnya apa? Yaitu menjembatani protokol melakukan pemrosesan untuk mengurangi latensi dan beban cloud. Artinya, nantinya setelah terhubung oleh internet, nanti dilakukan pra-pemrosesan. Pra-pemrosesan ini untuk nantinya diunggah lagi ke cloud. Nah, jadi dari data sensor naik ke jaringan, jaringan naik ke edge dan gateway. Nah, selanjutnya akan di application and cloud. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa menganalisis, memantau, dan melihat secara real time apa hasil dari sensor ini yang kemudian nantinya hasil akhirnya berada di outputnya yaitu application and cloud. Berikut adalah pengaplikasian IoT di dunia nyata. Untuk contoh yang saya ambil yaitu sistem irigasi cerdas atau smart farming. Nah, tujuannya adalah untuk yang pertama menghemat air hingga 30%, kemudian meningkatkan produktivitas pertanian, dan yang terakhir mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dengan kontrol jarak jauh. Jadinya sistem ini akan otomatis berjalan tanpa harus disuruh oleh kita sehingga akan bermanfaat untuk beberapa hal. Prosesnya itu diawali dari sensor. Sensor ini nantinya akan diletakkan di bagian sini. Nantinya akan mengirim data via jaringan jarak jauh berdaya rendah atau low rawan menuju gateway lalu diteruskan ke cloud via 4G. Ya, jadi sensornya ini contohnya. Terus kemudian setelah transmisi yang ketiga yaitu cloud-nya. Nah, jadi data dari sensor ini akan terhubung ke microcontroller. Data di sini akan terhubung. Setelah terhubung, nantinya akan diproses melalui cloud. Dan yang terakhir, karena ini sudah otomatis, jadinya mesin dari pompa air ini akan berjalan otomatis karena ada perintah secara otomatis yang sudah terhubung satu sama lain. Teman-teman, meskipun IoT memiliki banyak keunggulan, akan tetapi juga memiliki sisi gelap atau sisi negatif. Yang pertama yaitu resiko dan eksploitasi. Seperti yang ada di slide presentasi ini, yang pertama yaitu pengumpulan tanpa persetujuan. Artinya, data kita bisa diambil tanpa sepengetahuan kita, yang nantinya data tersebut akan dieksploitasi oleh segelintir pihak, seperti pihak perusahaan atau seperti pemerintah, yang nantinya data tersebut kita tidak tahu gunanya di mata mereka itu apa, tetapi secara tidak langsung tanpa izin mereka bisa mengambil data kita. Yang kedua, resiko perekaman konstan. Seperti halnya negara-negara yang menerapkan smart city, itu kan ketika kita berjalan ke sebuah tempat dan jalan tersebut merupakan jalan raya ataupun trotoar, itu terdapat kamera. Nah, kameranya ini biasanya merekam jejak kita atau aktivitas kita tanpa sepengetahuan kita, dan kemudian melakukan profilisasi mendalam, yaitu misalnya melalui smartwatch kita atau melalui aplikasi di handphone kita seperti Strava, yang nantinya bisa digunakan oleh berbagai orang karena data tersebut biasanya bersifat umum dan tidak privat, jadinya bisa digunakan untuk sesuatu yang disebut dengan pelanggaran, akan tetapi kita tidak tahu pelanggaran tersebut apa. Nah, untuk pertahanan atau mitigasi atau pencegahannya, yaitu nonaktifkan fitur ACR. ACR yaitu Automatic Content Recognition pada pengaturan privasi Smart TV. Terus kemudian matikan mikrofon, kemudian tinjau dan hapus riwayat rekaman suara, dan kemudian gunakan VLAN. VLAN itu jaringan yang terisolasi khusus untuk perangkat IoT dipisahkan dari jaringan komputer pribadi dan ponsel utama Anda.
Seperti itu kira-kira penjelasan dari saya mengenai IoT. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh menerima begitu saja tentang teknologi yang hadir pada masa kini, akan tetapi kita juga tidak boleh menutup diri 100% terhadap teknologi yang terjadi dan teknologi yang hadir kepada kita. Siapa tahu itu bermanfaat, akan tetapi kita juga perlu waspada karena bisa saja itu adalah salah satu gerbang untuk menuju sebuah kriminalitas yang dimana kita tidak tahu nantinya akan digunakan seperti apa. Demikian dari saya, Muhammad Mutahajid Zamzami. Atas presentasi yang diberikan, atas kesalahan dari presentasi pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.